Baik, semangat pagi mitra-mitra sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada. Kali ini tema saya adalah pemupukan awal pada tanaman cabai, terutama kocorannya, karena biasanya pupuk dasar ataupun pupuk lanjutannya biasanya sudah ada, namun yang sering ditanyakan pada kami adalah bagaimana tentang kocorannya. Ya, sahabat-sahabat mitra-mitra agro, barangkali ada yang belum kenal dengan saya adalah Adi Nugroho, di mana keseharian saya mengawal produk agro pada PT Natural Nusantara. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, awal tanam cabai biasanya kita melakukan pengolahan lahan ya, tentu saja ya. Dibersihkan gulmanya, lahannya dibolak-balik, terutama lahan-lahan yang sebelumnya bekas tanaman cabai ataupun tanaman padi ya, ini harus dibolak-balik ataupun diolah dengan bolak-balik. Ya, kalau perlu bisa diberokan kalau lahannya pernah terserang penyakit ya akibat jamur ataupun akibat penyakit yang lain ya, ini perlu dibolak-balik dan diberokan, akan lebih baik untuk menanggulangi jamur sehingga tidak menyerang pada tanaman cabai yang akan kita tanam ya. Kemudian untuk menambah ataupun memberikan pH-nya mendekati normal, ada baiknya kita berikan dolomit 300 kg per hektarnya atau 50 kg per 100 meter perseginya. Untuk apa? Untuk membantu supaya pH-nya mendekati netral dan pupuk yang kita berikan bisa terserap dengan baik. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, pembuatan bedengan ini ada baiknya adalah barat ke timur, jadi memanjang dari barat ke timur ya, ini untuk arah matahari. Dan kemudian di saat musim hujan disarankan selokannya agak lebih lebar karena kemungkinan ada air yang akan tinggal di situ atau menetap di situ sehingga tidak terjadi airnya naik kepada tanaman cabai. Tetapi pada musim kemarau selokannya bisa agak sedikit lebih pendek ataupun lebih kecil. Kemudian tinggi ya bedengannya ini ada baiknya tingginya adalah 50-60 cm, sedangkan kalau musim kemarau bisa 30-40 cm saja, ya ini mengingat kondisi hujan setempat ya masing-masing daerah. Kemudian jarak antar bedengannya atau antar tanamannya, ya jarak antar tanamannya kurang lebih sekitar 60 hingga 70 cm. Ini diharapkan kenapa? Karena pada saat musim hujan rata-rata kelembabannya akan tinggi sehingga ini akan membantu untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur seperti patek dan lain sebagainya akan lebih meluas, sehingga dengan jarak tanam yang sedikit agak dilebarkan ini akan membantu serangan jamurnya menjadi berkurang. Kemudian pemberian pupuk dasarnya ada beberapa yang menggunakan dengan urea ataupun ZA500 ya, kemudian SP36-nya 300, kemudian KCL-nya 100 ya, ini per 100 gram per meternya ya kurang lebih. Ya, urea TSP KCA-nya ada yang 50 kg per 1000 meternya atau 50 gram per meternya. Nah, baru kemudian ditutup dengan mulsa. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah melubangi dan menanam. Ada beberapa teman-teman mitra-mitra yang menggunakan dengan kompos ataupun dengan pupuk kandang dan sebagainya. Tapi usahakan ya teman-teman mitra-mitra, kompos ataupun pupuk kandang ini yang sudah jadi, yang artinya sudah betul-betul jadi, tidak berbentuk, tidak berbau, syukur akan lebih lama, lebih baik. Kurang lebih sekitar 5 bulan atau 6 bulan itu akan lebih baik untuk pupuk kandangnya. Nah, ini ditambahkan dengan 1 kotak Grio per 25 kg kompos atau per 25 kg pupuk kandang. Dicampur, diaduk-aduk, diperam dulu selama kurang lebih seminggu, baru kemudian diambil untuk diberikan ke tanaman ya. Setelah tanamannya dilubangi, lubangnya dilubangi, diberikan tanaman, ataupun sebelum dilubangi kemudian diambil untuk pertanamannya, diambil 200 gramnya ya. Jadi dimasukkan pada saat bisa bersamaan dengan tanamannya atau sebelum tanamannya itu diberikan. Tetapi alangkah bagusnya dan alangkah baiknya diberikan natural glue ini untuk membantu serangan jamur yang sangat mudah menyerang pada tanaman cabai.
Kemudian 10 hari setelah tanam kita bisa lakukan penyemprotan POC-NASA dan hormon ya, terutama telah berdaun 3 ke atas, itu kurang lebih seminggu sekali. Bisa dengan cara POC-NASA dan hormon ini dicampur jadi satu, kemudian diambil 3 tutup per tangki 15 liternya ya, kemudian kita semprotkan. Atau cara yang lain adalah ambil 3 tutup POC-NASA dan ambil 1 tutup hormonik dalam 1 tangki 15 liter air. Nah, kemudian kita semprotkan seminggu sekali sampai 10 hari sekali. Nah, teman-teman sahabat-sahabat agro, ya pada fase vegetatif alternatif 1 adalah kocorannya adalah bisa dengan 250 gram Supernasa ditambah dengan 3 kilo NPK dalam 25 liter air, diaduk, baru kemudian kita ambil 250 ml campurannya dalam 25 liter air, kemudian ambil 250 mili per tanamannya ya. Jadi seperti itu ya. Atau alternatif yang lain adalah ya 12 hingga 15 hari setelah tanam ini kita tambahkan NPK ya 16 16 16 atau 8 15 19 atau 10 22 22 10 20 20 ya, diambil 10 gram ya, kemudian per liter airnya ditambahkan 1 sampai 2 gram Supernasa per liter airnya, diambil 250 mili per tanaman ya, kemudian dikocorkan ya. Atau dengan menggunakan NPK 2,5 kilo NPK ditambah dengan 250 gram Supernasa dalam 200 liter air, diambil 250 per tanamannya. Ini beberapa alternatif pada fase vegetatif, yaitu masih pada fase-fase awal. Kemudian untuk pertumbuhan awalnya, ini cara membuatnya beberapa macam, silakan Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah, ini cara membuatnya untuk membuat 2 kilo NPK atau kesetaraannya dengan pupuk tunggal. Jadi ini adalah pupuk tunggal, kita bikin kesetaraannya dengan 2,11 kilo NPK atau setara dengan 2 kilo NPK 16 16 11. Begini caranya ya. Jadi bisa kita buat beberapa macam atau beberapa ramuan sendiri. Ini kita melihat dari beberapa contoh teman-teman yang sudah menggunakan ya, dengan pupuk bermacam-macam ya. Namun di awal ini kita bisa tambahkan dengan Supernasa ya. Untuk pemupukan cabai rawit biasanya dilakukan setelah tanam, disebut pupuk susulan, dan biasanya kocoran ini diberikan 7, 10, 15 atau 20 hari sekali. Jadi tergantung dari kebutuhan. Nah, kocorannya ini setelah tanam, setelah ditambahkan dengan NPK tadi ya kurang lebih kocoran pertama adalah 3 kilo NPK ya, kemudian dikocorkan ditambahkan ya 3 kilo NPK tadi dengan 200 liter air untuk 1000 tanaman ya, dikocorkan diambil 200 mili per pohonnya per tanamannya, baru kemudian ditambahkan sebelumnya yaitu Supernasa 250 gram atau 1 botol itu di dalam 200 liternya, diaduk terlebih dahulu, baru diambil 200 mili per pohon atau per tanamannya ya. Jika menggunakan NPK racikan sendiri, gunakanlah urea, SP36 ataupun TSP ataupun KCL ya, ditambahkan terlebih sendiri seperti tadi tabel yang sudah saya sampaikan. Kemudian untuk fase pembunganya sama, kurang lebih sama, jadi dosisnya meningkat kurang lebih 4 kilo NPK atau 9,12 kilo ya. Ini untuk pupuk tunggal yang dicampur tersendiri. Nah, ini di sini kita bisa tambahkan dengan 1 botol Power Nutrisi per 400 liter airnya. Di sini juga bisa membuat tambahannya yaitu untuk setara 5 kilo NPK dalam 300 liter ditambah atau 7,29 pupuk tunggal totalnya ya. Ini dari urea, SP36 dan KCL, dan ditambahkan nanti 1 botol Power Nutrisi 250 gram untuk fase pembuahan. Jadi pada bulan pertama dan bulan kedua ini masih menggunakan kocorannya ditambahkan dengan Supernasa 2 minggu sekali. Jadi bulan pertama, 2 minggu pertama, kemudian bulan pertama, kemudian selanjutnya 2 minggu berikutnya, minggu pertama dan kedua pada bulan kedua. Nah, pada bulan ketiga baru kita bisa menggunakan dengan Power Nutrisi. Ya, ini adalah sistem kocor ya, dosisnya bisa bermacam-macam tadi saya sampaikan ya, bisa diberikan 7 atau 10 hari sekali sistem kocor ini.
Nah, mitra-mitra sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, demikian tadi kilas daripada pemupukan awal ataupun kocoran pada tanaman cabai di awal-awal tanam ya, karena memang ada beberapa yang sering bertanya pada kami bagaimana dengan penanaman awal tanaman cabai. Nah, ini adalah salah satu alternatif yang sudah saya sampaikan ya. Saya ulangi sekali lagi, adalah biasanya pada kocoran yang 2 bulan pertama kita gunakan dengan Super Nasa ya, kemudian bulan ketiga baru kita menggunakan Power Nutrisi, dan setelah itu bisa selang-seling. Nah, penyemprotannya mengikuti jadwal penyemprotan Deoxynasa dan hormonnya, bisa kurang lebih 7 hingga 10 hari sekali. Demikian tadi mitra-mitra kami, mitra-mitra Nasa dimanapun Anda berada, tentang tema kita kali ini adalah pemupukan awal ataupun kocoran awal pada tanaman cabai ya. Terima kasih telah melihat channel ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat pagi.